Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk memberikan materi pembekalan bagi teman-teman profesi dietitian gizi ya, terkait dengan HACCP. Namun sebelumnya saya akan memberikan pengantar terkait dengan food service management di food safety dan kenapa kita harus melakukan food safety di food service management. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa makanan itu dikatakan aman, ini ada dua sisi dari sudut pandang konsumen dan dari sudut pandang produsen. Bagi konsumen, makanan diharapkan bahayanya adalah zero risk atau hazard, artinya tidak akan ada bahaya sama sekali di makanan yang kita konsumsi. Nah, namun bagi manufacturer atau bagi produsen, untuk mendapatkan zero risk ini merupakan hal yang mustahil. Oleh karena itu, kita mempunyai batas toleransi sehingga kita menyebutnya sebagai acceptable level. Nah, mengapa ada perbedaan sudut pandang dari sisi konsumen dan dari sisi manufacturer? Karena kita tahu bahwa terkait dengan bahaya ini, ada salah satu jenis bahaya yang tidak bisa kita menjadikan zero risk. Pasti akan ada angka yang bisa kita toleransi sehingga kita menyebutnya sebagai acceptable level. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan bahwa zero risk ini adalah tidak mungkin dilakukan ya, dan ini merupakan pendapat bagi ahli food safety dan menyetujui bahwa feasible atau tidak mungkin dilakukan. Nah, oleh karena itu kenapa tidak mungkin dilakukan? Karena bahaya pada keracunan makanan itu akan bisa kita kurangi ya dari sejak masa panen, kita menyebutnya from farm to fork ya, sampai ada di piring kita. Nah, ini kalau saya boleh memberi gambaran bahwa food safety ini kita menyebutnya from farm to table. Artinya kita harus meyakinkan bahwa bahan makanan yang kita dapatkan, yang kita beli itu didapatkan dari sumber yang jelas. Justru pada saat kita ingin mengembangkan sistem food safety, maka harus kita yakinkan suppliernya dari mana. Oleh karena itu perencanaannya harus baik dan benar. Sehingga jika boleh saya memberikan pendapat ya, kita menjalankan food safety ini justru dimulai dari tahapan perencanaan, bukan mulai dari tahapan pembelian. Karena di perencanaan itu kita merencanakan kita membelinya dari siapa, suppliernya siapa, kemudian cara transportnya bagaimana, kemudian kita juga harus tahu bagaimana cara tanamnya, jika itu merupakan tanaman sayuran ataukah buah-buahan. Kemudian kita juga harus jelas suppliernya dari mana. Misalnya kita punya supplier untuk daging, untuk ayam, maka kita harus tahu bahwa daging dan ayam ini didapatkan dari RPH maupun RPU yang sudah tersertifikasi halal dan mempunyai juleha atau juru sembelih halal. Nah, kemudian rantai makanan ini yang seperti saya tadi sebutkan ini mulai dari sistem produksi sampai ke tangannya konsumen di sini ya. Nah, sehingga harus kita ketahui apakah ada bahaya di setiap tahapan proses produksi ini. Apakah di produksinya, ataukah di processingnya, distribusinya sampai ke tangan konsumen. Nah, kenapa kita lakukan? Karena food safety ini adalah salah satu upaya yang memang harus kita lakukan. Yang pertama adalah untuk mencegah penyakit. Ya, jadi tentunya kita menghindari komplain kan, baik itu dari konsumen kita yang ada di komersial maupun non komersial ya. Kita menghindari komplain dari
konsumen, jangan sampai makanan yang kita berikan atau makanan yang kita produksi ini mengandung bahaya atau dapat menyebabkan sakit. Yang kedua adalah untuk mempromosikan kesehatan. Nah, ini jelas ya, karena kita berkecimpung di dunia gizi, nah tentunya kita bisa mempromosikan gitu, bahwa makanan yang kita kelola, makanan yang kita olah ini mengandung zat gizi yang baik, yang nantinya akan memberikan nilai-nilai gizi pada tubuh kita yang akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan bagi tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah membuat makanan menjadi lebih baik. Maksudnya demikian. Ada makanan yang diolah dan ada makanan yang tidak diolah. Nah, kalau makanan yang tidak diolah, bisa kita memberikan contoh adalah sayur dan buah, ya. Buah itu sebagian besar kita mengkonsumsinya dalam kondisi mentah. Artinya kalaupun dikonsumsi matang, sangat sedikit sekali variasinya. Nah, mentah bisa kita jadikan menjadi buah pencuci mulut, atau kita menjadikan rujak, atau kita jadikan salad, atau kita jadikan dalam bentuk jus. Nah, kemudian akan berbeda dengan jika kita mengolah khususnya protein hewani ya. Nah, pasti kita mengkonsumsinya dalam kondisi matang. Nggak mungkin kan kita makan sapi mentah gitu ya, kita makan ayam mentah gitu ya, ikan yang masih mentah pasti kita olah menjadi bentuk lain ya. Jadi kita entah kita panggang, entah kita bakar, entah kita goreng ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk membunuh kuman-kuman yang ada di permukaan protein hewani tersebut, dan juga untuk menyederhanakan nilai gizi yang ada di makanan itu menjadi bentuk yang nantinya akan lebih mudah diserap dalam tubuh. Nah, kemudian sehingga bisa kita simpulkan, jadi berdasarkan pendapatnya konsumen, kemudian pendapatnya produsen, kemudian ada pendapat dari ahli food safety gitu ya. Dan setelah saya paparkan di slide berikutnya, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa food safety ini adalah jaminan. Jaminan siapa? Jaminan kita. Nah, kita itu siapa? Kita itu adalah produsen gitu ya. Kita menjamin nih bahwa makanan yang kita berikan kepada konsumen itu adalah makanan yang tidak mengandung bahaya. Sejak dari proses persiapan ya sampai dalam proses dikonsumsi ya, sampai dia dapat bermanfaat atau masuk ke dalam tubuh untuk dapat digunakan sebagai sumber vitamin, energi, dan zat gizi yang lain. Nah, ini sekilas saya sampaikan. Jadi potensial bahaya yang ada di dalam makanan, ini yang pertama ada fisik ya. Fisik itu ada rambut, kemudian plastik gitu ya, kemudian besi, kawat gitu. Itu termasuk bahaya fisik ya. Termasuk cincin. Nah, cincin misalnya pengen melamar kekasihnya, nah, itu kita masukkan cincin ke dalam makanan yang akan kita berikan. Atau misalnya bukan cincin, misalnya kita masukkan kertas kecil gitu ya, yang nantinya isinya surprise. Nah, itu pun juga merupakan bahaya fisik. Nah, kemudian bahaya kimia. Bahaya kimia ini ada bahaya kimia alami maupun ada bahaya kimia yang sengaja ditambahkan. Jadi kalau alami itu memang awalnya ada di makanan. Jadi contohnya misalnya saya punya singkong mentah. Nah, singkong mentah ini kan masih mengandung yang kita sebut sebagai HCN. Nah, kemudian ada di kentang, ada solanin. Nah, kemudian ada di jengkol. Nah, itu asam jengkolat ya.
Begitu juga bahaya kimia, misalnya ada di kerang misalnya, atau ada di kupang. Ya, kupang itu kan hidupnya di muara ya, mungkin yang orang Surabaya, Sidoarjo paham. Nah, itu tinggi sekali timbalnya. Itu termasuk bahaya kimia, ya. Nah, bahaya kimia alami tersebut itu bisa kita eliminasi dengan proses pengolahan. Nah, kan kita nggak mungkin kan makan singkong mentah, makan kerang mentah, kan pasti akan kita lakukan proses pengolahan. Nah, adapun untuk bahaya kimia yang kedua, itu adalah bahaya kimia yang memang sengaja ditambahkan dengan tujuan kurang baik biasanya. Contoh misalnya, ayam ada formalinnya. Nah, ini adalah salah satu upaya produsen untuk menutupi misalnya adanya kecacatan pada daging ayam yang dijual. Nah, misal kemudian kita tambahkan boraks misalnya pada bakso atau formalin pada mie yang kita beli itu ya. Jadi kalau diolor, diodot itu enggak putus. Nah, kemudian juga bisa ditambahkan pemutih. Pemutih, kemudian pewarna yang tidak diizinkan, ya. Kemudian juga ditambahkan zat lain seperti pengawet, gitu ya. Nah, itu yang tidak diizinkan. Nah, itu pun juga termasuk bahaya kimia. Nah, yang ketiga ini adalah bahaya biologi. Nah, bahaya biologi ini kita sering merujuknya ke bakteri, kapang, jamur, dan juga ada beberapa hewan yang masih hidup. Nah, ini kemarin sempat menjadi sedikit polemik pada saat kita melakukan webinar kemarin. Ada salah satu soal pretest yang menanyakan kecoa kalau kecemplung di dalam panci gitu ya, itu masuk bahaya yang mana gitu ya. Nah, secara wujudnya kalau kecoa itu masuk kecemplung di dalam panci yang panas, maka dia akan menjadi mati, dia akan menjadi bahaya fisik. Nah, artinya apabila nanti jika makanan itu sudah matang, ya, si kecoa ini tidak akan bisa melakukan proses proliferasi, tidak akan bisa berkembang biak menjadi kecoa yang banyak. Itu ya. Nah, namun yang bisa menjadi kuman yang bisa berkembang biak banyak apabila di permukaan badannya kecoa dan di kakinya kecoa itu ada kuman yang menempel, gitu kan? Pada saat panci itu kita angkat, maka bisa saja sebagian bakteri yang tahan panas akan berkembang biak, kan, sehingga akan menyebabkan kerusakan pada makanan yang kita punya, itu ya. Nah, ini berbeda biologi, misalnya kayak bakteri, kapang, jamur gitu kan. Kalau kita punya makanan yang mengandung bakteri, kita panaskan, ya, bakterinya sebagian mati, sebagian mungkin masih ada. Nah, kalau misalnya kita biarkan selama 2 jam, maka akan ada pertumbuhan ya yang pesat sekali dari bakteri, kapang, dan jamur yang kita punya, gitu ya. Nah, ini tidak akan saya jelaskan secara detail ya, karena teman-teman sudah banyak belajar terkait dengan jenis bahaya yang ada di dalam makanan. Nah, dari semua jenis bahaya itu, ya, bahaya yang paling banyak menyebabkan terjadinya foodborne illness atau penyakit yang disebabkan karena makanan itu adalah bakteri, ya. Bahkan bisa sampai menyebabkan yang mengkonsumsi itu sampai dirawat di rumah sakit, ya. Nah, ini bakteri ini adanya di mana aja sih, gitu kan? Kalau bakteri patogen ini secara normal itu ada di pencernaan kita. Nah, baik itu kita sehat maupun kita sakit ya, secara normal ada di situ. Kemudian ada di dalam tanah, gitu ya, dan membentuk sel vegetatif, gitu ya. Kemudian ada di kotoran hewan, ya. Ini makanya hati-hati apabila
air yang kita konsumsi mengandung E. coli, itu mungkin saja ada kebocoran pipa air ya, karena mungkin ada yang bocor, kemudian tanahnya itu mengandung kuman atau ada fesesnya hewan, ya maka akan bisa masuk E. coli di situ. Karena sebenarnya E. coli itu paling banyak tumbuhnya khusus pada makhluk hidup. Nah, kemudian di mana lagi? Nah, di tangan, gitu kan? Kemudian di hidung kita, gitu kan? Makanya kita sekarang ada gerakan cuci tangan kan, apalagi sekarang ada masa COVID pandemik ini, kita harus lebih sering cuci tangan ya dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu nih tangan kita habis megang mana saja, sehingga akan bisa menyebabkan cemaran atau menyebabkan kontaminasi silang pada makanan yang kita konsumsi. Nah, kemudian airnya ya terkontaminasi feses ya, seperti tadi saya ceritakan, dan sumber air. Nah, sumber air ini penting. Dari mana sumber airnya kita berasal? Ada pernah ada satu kejadian gitu ya. Jadi ada air yang dialirkan dari pegunungan gitu ya. Air dari pegunungan, kemudian air itu untuk menyemprot sayuran yang ada di ladang. Nah, salah satunya adalah sayuran sawi. Nah, sawi di sini digunakan untuk membuat hamburger. Jadi, pemilik ladang ini rupanya sudah bekerja sama dengan salah satu franchise hamburger ya, sehingga untuk kesediaan sawinya dia pasti akan suplai ke restoran hamburger ini. Nah, suatu saat ternyata sawi yang digunakan ya, jadi yang digunakan ini kan nggak mungkin kan kita kalau makan sawi di burger itu kan matang ya, pasti kan mentah ya, kita cuci saja kemudian kita angin-anginkan, kita gunakan. Nah, setelah kita si sawi itu digunakan, ternyata 3 jam kemudian banyak konsumen yang merasakan keluhan ya, pusing, mual, muntah, bahkan sampai diare setelah mengkonsumsi hamburger yang disajikan. Nah, ditelusurin isinya dari mana. Oh, ini sawinya dari Bapak X yang punya ladang. Ditanya, sumber airnya dari mana? Saya ngambilnya dari pegunungan. Setiap hari saya ngambilnya dari situ, nggak ngambil dari mana-mana, gitu kan. Nah, ditelusuri lagi ternyata begitu kita naik ke atas, kita naik ke puncak gunungnya itu, sumber airnya ternyata di atas itu ada peternakan sapi. Nah, sapinya ada kalanya dilepaskan karena kan memang makan rumput ya, dilepaskan. Nah, suatu saat mohon maaf BAB dekat dengan sumber airnya itu. Nah, sehingga fesesnya akan terbawa di airnya dipakai untuk nyemprot, ya otomatis E. coli-nya akan menempel di sayuran yang nantinya akan disajikan kepada konsumen. Nah, ini mana aja gitu ya. Jadi kita sebagai food handler ya, ini sumber sebagai foodborne patogen. Jadi saliva, air liur kita, kemudian percikan air liur kita, kemudian saat kita batuk, saat kita bersin itu juga akan menyebabkan kontaminasi. Kemudian luka yang terbuka, kemudian tangan yang kotor, misalnya mohon maaf tangannya kering gitu ya, kalau istilah Jawanya tuh besisik gitu ya, yang tidak pakai pelembab, nanti akan khawatirnya rontokan kulit keringnya itu akan bisa jatuh. Kemudian mata, kemudian telinga itu juga mengandung kuman. Nah, kemudian juga ini akan mengkontaminasi makanan yang kita akan mengkontaminasi makanan yang kita siapkan atau yang akan dikonsumsi gitu ya. Nah, sehingga akan menyebabkan terjadinya foodborne patogen pada konsumen. Nah, tadi saya menyebutkan ada foodborne illness. Apa sih foodborne illness itu? Nah, intinya adalah foodborne illness itu adalah
suatu kejadian ya, di mana ada 2 atau lebih orang yang mempunyai pengalaman gejala yang sama setelah mengkonsumsi makanan yang sama. Nah, contohnya tadi saya sebutkan ya, setelah mengkonsumsi hamburger itu kita sebut sebagai foodborne illness gitu ya. Nah, penegakan diagnosanya adalah dengan kita melakukan uji laboratorium. Kita melakukan analisis terhadap makanan yang kita curigai yang mungkin menjadi sumber penyebab penyakit. Ya. Baru nanti kita tegakkan foodborne illness-nya ini masuk yang mana? Apakah masuk ke dalam food infection ataukah masuk ke dalam food intoxikasi? Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau food infeksi ini disebabkan karena makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ya berarti mikroba yang hidup ya. Jadi bakteri berbahaya yang hidup yang ada di dalam makanan. Nah, kita menyebutnya food infeksi. Contohnya ada Salmonella, Shigella, E. coli, Yersinia, Listeria, Campylobacter jejuni. Nah, yang satu lagi ada food intoksikasi. Nah, bedanya adalah kalau food intoksikasi itu kejadian di mana racunnya atau toksin yang dihasilkan oleh bakteri ini mengkontaminasi makanan sehingga menyebabkan sakit. Nah, itu bedanya di situ. Jadi kalau food infeksi, yang menginfeksi adalah bakterinya ya, tapi kalau intoksikasi bakterinya mungkin aja bisa mati dalam makanan, namun racunnya masih ada di dalam makanan yang kita konsumsi sehingga sehingga racun itulah yang akan menginfeksi tubuh bagi konsumennya. Nah, contohnya apa? Contohnya ada Staphylococcus aureus, ada Bacillus cereus ya, kemudian ada Clostridium botulinum, ada Clostridium perfringens, kemudian ada toksin pada ikan dan pada tanaman ya. Pada ikan dan pada tanaman tadi sudah saya sebutkan sekilas masuk ke dalam bahaya kimia. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah toksin-toksin ini ya, khususnya Clostridium botulinum ini banyak sekali kita jumpai pada makanan kaleng. Nah, makanya kenapa kalau kita habis beli makanan kaleng kemudian mau kita konsumsi, kita diharapkan untuk memasak terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mematikan bakterinya. Nah, namun sebelumnya kita cek dulu kalengnya. Pertama, cek tanggal kadaluarsanya. Kalau masih lama, coba cek dulu kemasannya. Kemasannya ada yang bocor enggak, ada yang pesok enggak, ada yang gembung enggak gitu ya, atau ada bagian yang terkelupas enggak. Nah, kalau ada seperti itu maka jangan dibeli. Artinya apa? Artinya sudah ada udara masuk di situ ya, di mana udara itu oksigen yang masuk itu menjadi syarat pertumbuhan untuk Clostridium botulinum yang ada di dalam kaleng, sehingga dia dapat bertumbuh pesat sampai dalam menghasilkan racun sehingga dapat menyebabkan food intoksikasi pada konsumennya. Baik, nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini ada banyak bakteri nih, mulai dari Salmonella, Staphylococcus, Clostridium, Bacillus cereus, dan Clostridium botulinum. Nah, apa yang mau saya tunjukkan di sini? Yang mau saya tunjukkan di sini adalah, nah, coba lihat aja 2. Ada Salmonella dan ada Bacillus cereus. Jadi Salmonella tadi masuk ke dalam golongan bakteri food infection. Kalau Bacillus cereus itu masuk dalam golongan bakteri food intoksikasi. Ya, coba dilihat di situ. Inkubasinya mungkin sama. Ya, inkubasi itu jadi dia nempelnya itu sama gitu ya. Justru malah lebih cepat yang Bacillus cereus gitu ya.
Nah, gejalanya beda, ya. Jadi kalau gejalanya kena salmonella itu ada perut sakit, ya, kemudian pusing, mual, muntah, demam, diare. Nah, kalau yang Bacillus cereus, coba teman-teman perhatikan, di sana ada abdominal cramp, ya. Jadi ada beda abdominal cramp sama abdominal pain. Kalau pain tuh sakit, nyeri, tapi kalau cramp tuh kayak perutnya dikeruak-keruak gitu ya, kayak perutnya apa ya, dikilik-kilikin dari dalam gitu loh, tapi sewakit. Itu abdominal cramp. Nah, kenapa demikian? Karena alat geraknya bakteri itu kan ada yang punya villi ya, punya kaki ya. Nah, karena dia banyak di perutnya kita itu dia bergerak-gerak. Geraknya pakai villi. Nah, villinya ini yang menyebabkan kram pada perut kita. Nah, yang kedua itu adalah demam. Nah, kalau kita kena food intoxikasi itu kita nggak ada demam. Sumber itu maksudnya ya agak pusing, tapi begitu dicek suhu tubuhnya tuh nggak tinggi gitu ya. Beda kalau dengan salmonella, dicek pakai temperatur, pakai temperatur tembak itu ya, atau infrared, suhunya bisa meningkat, bisa 38, 39, atau bahkan 40 kalau misalnya dia kejang gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya durasi di sini. Nah, kalau salmonella 1 sampai 2 hari, kalau Bacillus cereus 24 jam. Artinya apa? Artinya gejala itu akan lebih cepat muncul pada orang yang terkena food intoksikasi. Contoh misalnya, saya habis konsumsi makanan ya, saya beli di kantin, saya beli ayam goreng itu misalnya ya. Nah, di ayam goreng itu ada misalnya ada Bacillus cereusnya misalnya. Nah, habis saya mengkonsumsi ayam goreng itu 4 jam kemudian atau 6 jam kemudian, saya kok gak enak ya wetengku ya, kok gak enak perut saya ya, kok saya diare, kok perutnya sakit, kok ini gitu ya. Nah, itu saya kena intoksikasi. Nah, beda kalau salmonella. Paling mudah aja contohnya misalnya teman-teman, maaf ya, mungkin teman-teman ada yang pernah kena tipes gitu ya. Tipes itu kita habis makan, besoknya kok badannya ndak enak ya gitu loh, agak ngeleang gitu, tapi bisa beraktivitas. Besoknya lagi kok sudah agak sakit ya kepalanya ya gitu ya, dipakai bangun tidur ndak enak gitu, pusing 7 keliling gitu ya. Tapi pusing 7 kelilingnya ini benar-benar pusing sakit ya, bukan pusing karena nggak punya uang ya, itu beda lagi pusingnya. Nah, kemudian panas, di time itu suhunya naik. Nah, ini yang untuk salmonella ini biasanya untuk penegakan diagnosanya kita melakukan uji laboratorium ya, jadi kita cek darahnya ya. Nah, bisa juga kita kalau misalnya mau kita cek feses kita, maka akan ada kultur salmonella yang ada di sana. Nah, itu bedanya. Jadi kita bisa membedakan apa itu intoksikasi dan apa itu infeksi. Nah, ini selanjutnya ya, nanti hampir sama, nanti silakan dicermati sendiri oleh teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang potentially hazardous food, atau kita menyebutnya PHF ya, bukan PHP ya. Atau PHD itu Pizza Hut Delivery ya, bukan itu. Jadi PHF ini adalah makanan yang membutuhkan persyaratan atau membutuhkan kontrol waktu dan suhu ya, untuk menjaga keamanannya. Dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membatasi bakteri patogen supaya tidak tumbuh atau tidak menghasilkan toksin. Itu PHF. Nah, kalau kita ada mengenal istilah perishable food
semi perishable food dan non perishable food itu hampir sama. Yang masuk ke dalam PHF itu adalah yang perishable food atau makanan yang kadar airnya tinggi. Nah, makanannya apa saja? Kita lihat. Yang pertama susu. Susu yang kemasan itu ya, yang ada pasteurisasi atau ada susu yang ya susu segar itu ya. Nah, susu itu kalau dia mengalami pasteurisasi, maka dia akan disimpan ke dalam lemari es ya. Jadi kalau teman-teman melihat susu, ini kok susu segar kemasan itu kok ada yang disimpan di lemari es terbuka atau refrigerator terbuka, tapi kok ada yang di display yang di rak biasa ya. Nah, itu bedanya apa? Bedanya yang satu adalah UHT, ultra high temperature, yang satunya adalah susu pasteurisasi. Nah, ultra high temperature itu suhunya lebih tinggi daripada pasteurisasi, gitu ya. Nah, dia akan membunuh semua bakteri patogen sehingga kita bisa nyimpennya di rak yang terbuka. Namun kalau pasteurisasi ya, yang kita karena dia suhunya ada aturannya ya, jadi ada yang low time, long time gitu ya, ada yang short time, high temperature ya. Nah, yang kita tembak itu adalah bakteri patogennya. Nah, kemungkinan masih ada spora yang di situ. Nah, supaya dia tidak aktif atau inaktif, maka kita menyimpan susu pasteurisasi itu di refrigerator. Ya, termasuk keju, ya, yogurt. Nah, itu kita menyimpannya di refrigerator. Nah, kalau yogurt kenapa kita nyimpannya di refrigerator ya? Supaya suhu refrigerator itu adalah suhu yang optimum untuk pertumbuhan bakteri asam laktatnya. Nah, kalau kita simpan di dalam suhu ruang, ya yogurt itu akan rusak. Karena apa? Karena suhunya tidak optimum lagi untuk pertumbuhan bakteri asam laktat, yang tumbuh justru bakteri yang perusak atau bakteri patogennya. Nah, kemudian ini ada daging, kemudian ada ikan ya, ini pasti, kemudian ada baked potato atau potato yang di kukus ya, yang direbus. Nah, itu kan dia sudah basah ya, jadi potato itu kan sebenarnya dia masuk dalam semi perishable food ya, tapi karena dia sudah kena air, sudah kena pengolahan, dia teksturnya menjadi lembek, kadar airnya akan menjadi meningkat sehingga menjadi PHF. Nah, kemudian telur. Nah, kulit telur ini ada pengecualian kalau ada proses eliminasi salmonella, maka dia tidak masuk PHF. Tapi kalau kalau telurnya itu kita lihat permukaan kulitnya, banyak kotorannya, itu maka dia masuk PHF. Nah, kenapa masuk PHF? Karena kulit telur itu kan sebenarnya tidak mulus ketutup gitu ya, itu kan pasti ada porinya. Nah, porinya itulah yang akan mudah dimasuki oleh kuman ya, sehingga kalau kumannya masuk akan mempercepat masa simpan dari telur yang kita punya ya. Nah, kemudian ini ada unggas, kemudian ini ada produk perikanan atau ada udang, ada kerang di situ. Nah, kemudian nasi yang dimasak, kemudian bumbu yang kita olah, kemudian kecambah ini ya. Nah, kemudian tahu. Nah, buah yang sudah diiris itu masuk PHF. Tapi kalau buahnya masih wungkul, melonnya masih wungkul, dia bukan PHF. Tapi begitu kita belah, kita pecah, dia akan masuk PHF. Nah, ini lebih mudahnya kalau nanti teman-teman pas jalan-jalan ke Pizza Hut, lihat menu salad ya, ada salad buah sama salad yang sayur. Buah semangka di sana diganti hampir 2 jam sekali. Jadi begitu ada kondisi berair, maka dia akan diganti. Nah, kemudian di sini ada bahan makanan yang menggunakan sintetik ya, ini juga termasuk PHF, termasuk makanan yang ada percampuran raw material dan cook material, itu juga termasuk PHF. Jadi contohnya hamburger itu ada tomat mentah, ada daun selanya, kemudian gado-gado.
gado-gado ada daun selanya gitu ya. Kemudian apalagi salad. Nah, salad itu percampuran antara mayones yang sudah matang dan bumbu, dan buah yang masih segar. Nah, sehingga salad itu mestinya tidak disimpan di suhu ruang, tapi kita menyimpannya dalam suhu dingin. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu tambahan bahaya, kita menambahkan ada bahaya alergen. Alergen ini perlu diperhatikan bagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit ya, karena alergen ini biasanya kita akan menanyakan ke pasien apakah memiliki alergi terhadap bahan makanan tertentu. Nah, paling banyak makanan yang menyebabkan reaksi alergi itu ada 8. Jadi kita menyebutnya big 8 ya. Ada susu, ada telur, ada ikan, ada gandum, ya, ada kacang-kacangan ya. Kemudian ada soybean sama ada produk krustasea. Ada juga beberapa yang alergi terhadap sulfit dan alergi terhadap MSG. Nah, ini nanti perlu kita kembangkan bagaimana resep yang kita buat. Nah, artinya begini, kalau misalnya kita menyusun resep gitu ya, maka harus kita perhatikan gitu loh, mana-mana bahan makanan yang potensi menyebabkan alergi. Nah, ini saya punya pengalaman saat saya makan di salah satu restoran steak gitu ya. Nah, ada beda memang steak ya, restoran steak dengan steak yang kaki lima itu ada beda. Kalau restoran steak dia menyebutkan semua ingredientsnya apa, bahan-bahannya apa. Nah, dia di poin paling bawah dia memberikan tulisan bahwa resep ini mengandung kacang, susu, telur yang mungkin menyebabkan reaksi alergi. Nah, ini harus diinformasikan kepada konsumennya. Nah, beda kalau steak kaki lima kan misalnya hanya steak sirloin, tenderloin, itu kan tidak ada bahan-bahan yang menyebutkan gitu ya. Nah, ini pernah ada satu kejadian di salah satu restoran di Amerika gitu ya. Jadi ada sepasang suami istri, jadi mereka sedang merayakan wedding anniversary-nya ya. Nah, menu yang dikonsumsi oleh suami itu adalah menu udang, dan yang si istri ini dia mengkonsumsi menu steak daging, jadi ada udangnya di suaminya. Nah, kemudian setelah mengkonsumsi makanan tersebut, mohon maaf, mereka melakukan atau penciuman itu ya. Tidak lama kemudian istrinya mengalami bengkak di bibirnya, kemudian ada reaksi anafilaksis, jadi shock, jadi sempat tidak sadar, sempat apa. Nah, ternyata setelah ditelusuri si istrinya ini alergi terhadap udang. Nah, ini makanya perlu juga kita telusuri ya, nanti kalau misalnya kita mau menikah dengan calon pasangan kita tanya dulu, kamu alergi apa ya gitu loh, sehingga apa, tidak saling membahayakan satu dengan yang lain. Lanjutkan. Nah, ini kenapa makanan jadi tidak aman gitu ya. Nah, yang pertama, belinya tempatnya nggak jelas. Ya ditanya belinya di mana, oh pokoknya aku belinya di pinggir jalan, bagus tak angkut aja. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian dimasaknya itu tidak dalam cara yang benar ya. Nah, kemudian suhunya tidak tepat. Nah, selanjutnya pakai peralatan yang terkontaminasi. Nah, contohnya telenan habis dipakai daging, terus karena keterbatasan waktu tidak dicuci dulu, dipakai untuk motong sayur. Nah, itu sudah terjadi kontaminasi equipment. Nah, kemudian rendahnya personal hygiene ya, ini teman-teman sudah paham semua. Jadi yang nggak cuci tangan, yang nggak pakai masker dan sebagainya gitu ya, itu teman-teman sudah paham. Nah, kemudian ini selanjutnya, sekarang apa sih kaitannya gitu ya. Jadi kenapa tadi saya menyebutkan bakteri kok paling
potensial menyebabkan kematian atau bahkan dirawat di rumah sakit. Nah, ini kita pahami dulu pertumbuhan bakteri. Jadi ini selalu saya ulang-ulang ya setiap kali pembekalan supaya teman-teman punya gambaran. Ada 4 fase yang kita jalankan di sini, ya. Oke, ada 4 fase. Yang pertama adalah lag fase. Nah, lag fase ini adalah fase di mana bakteri melakukan adaptasi dengan lingkungan yang baru, ya. Jadi jumlahnya sangat rendah, ya. Nah, fase yang kedua ini adalah fase eksponensial atau fase logaritma atau fase pertumbuhan. Jadi dia sudah senang sama kondisi lingkungannya, dia sudah beradaptasi, maka dia akan bisa berkembang biak. Nah, kemudian ada fase stasioner. Nah, ini jumlah bakterinya tetap. Nah, fase stasioner ini terjadi apabila jumlah makanannya sedikit, artinya sudah imbang, ya. Nah, biasanya di fase ini akan timbul yang kita sebut sebagai metabolik sekunder. Contohnya adalah timbul gas, kemudian aroma tidak enak, rasanya menjadi kecut, kemudian apalagi ya, perubahan konsistensi yang cair menjadi kental. Nah, kenapa terbentuk metabolik sekunder ini? Karena bakteri ini merupakan sistem pertahanannya. Supaya dia bisa hidup, maka dia melakukan pertahanan dengan apa? Mengeluarkan metabolik sekunder ini. Supaya bakteri-bakteri yang tidak tahan gas, tidak tahan asam itu akan mati. Dan dia bisa berkembang biak. Nah, di fase inilah yang menjadi tanda ke kita. Kalau pas kita lihat sayur loh, kok sayurnya sudah ada gelembungnya ya? Kok sayurnya yang rasanya kok jadi beda ya? Gitu ya. Kemudian yang biasanya encer kok jadi agak kental ya? Itu sebenarnya tanda bagi kita sudah terjadi kerusakan pada produk makanan yang kita punya. Nah, terus gimana? Ya harus kita buang, tidak boleh kita panasi. Ya, meskipun masih banyak, tapi kalau sudah timbul tanda-tanda seperti itu sudah terjadi kontaminasi pada makanan yang kita punya. Nah, fase yang terakhir adalah fase kematian, di mana sumber makanan sudah habis gitu ya. Nah, ini biasanya pada pembusukan gitu ya, sudah tidak karu-karuan makanannya, sudah bentuknya sudah berbeda ya dengan awalnya itu ya. Jadi teksturnya sudah tidak cantik, gampang hancur, gampang rusak. Nah, itu sudah terjadi fase kematian di sini. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah faktor pertumbuhannya. Kita ada 6 ya. Ada food, acid, temperatur, time, oksigen, dan kelembapan atau moisture. Kita menyebutnya sebagai fathom. Nah, sekilas saya sampaikan apa sih penjelasannya. Jadi food ini maksudnya adalah sumber makanan bagi kumannya atau bagi bakterinya atau bagi mikroorganismenya. Nah, dijelaskan di sini food ini yang paling spesial atau yang paling kita titik beratkan adalah apakah kandungannya protein ataukah karbohidrat. Dua-duanya mengandung nutrien yang baik. Namun jika protein ini paling banyak dikonsumsi oleh bakteri, ya. Kalau karbohidrat ini kapang dan jamur. Makanya kalau teman-teman punya daging sudah mengalami kerusakan, itu paling banyak kita temui adalah bakteri, ya. Tapi kalau roti setelah disimpan setahun gitu ya, muncul jamurnya, itu adalah karena mikrobanya atau senyawa mikrobiologinya itu dia mengkonsumsi gula di situ sehingga dia bisa berkembang biak, ya. Kemudian kadar pH. Nah, ada beberapa yang bakteri yang tahan pH asam ini ya, contohnya bakteri patogen ini sangat tahan asam gitu ya, sehingga dia dapat tumbuh cepat. Nah, makanya kenapa beberapa makanan tuh rasanya menjadi asam, menjadi kecut ya, karena ada penurunan pH di sana.
Nah, kemudian time dan temperatur ini saling bekerja sama ya. Jadi waktu kapan, butuh waktu berapa lama untuk berkembang biak gitu ya. Sebenarnya nggak lama sih ya. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 ya. Dia mengikuti pertumbuhan biner itu cepat sekali gitu loh. Nah, sampai 10 jam tuh bisa lebih dari 1 M. Nah, bayangkan 10 jam kita nyimpen, kita punya rawon gitu ya, kita matangkan pagi jam 8, kemudian kita tutup, kita tinggal pergi, kemudian kita panasi lagi sorenya jam 6 sore, nah itu sudah 11 jam, itu sudah 1 M bakteri yang ada di situ gitu ya. Nah, suhu ini kaitannya dengan waktu tadi ya. Jadi suhu ini adalah kita membedakan ada bakteri psikofilik, mesofilik, dan termofilik ya. Nah, pertumbuhan yang baik ini adalah pada pada suhu mesofilik atau kita menyebutnya dengan temperatur danger zone. Yang paling banyak tumbuh di sini adalah bakteri mesofilik, yang sebagian besar adalah bakteri patogen. Nah, kemudian oksigen. Nah, beberapa patogen butuh oksigen. Makanya kenapa kalau kemasan kebuka gitu oksigennya masuk, dia seneng gitu. Pesta pora di situ dia bisa tumbuh. Nah, kemudian moisture ini adalah kadar air ya. Seberapa banyak air yang terkandung di dalam bahan. Nah, ini. Nah, maaf, nanti saya betulkan dulu slide-nya. Jadi yang kita pastikan di sini ini ada bakteri psikofilik, ada mesofilik, dan ada termofilik. Nah, lebih mudahnya kita lihat sini saja. Yang paling banyak tumbuh di sini di bawah garis titik-titik merah ini adalah bakteri psikofilik. Yang tumbuh di sini ini adalah bakteri mesofilik, yang di sini adalah bakteri termofilik. Ya, ada lagi bakteri hipertermofilik tetapi jarang sekali atau bahkan tidak ada yang menyebabkan keracunan makanan. Yang paling banyak adalah bakteri mesofilik di sini. Jadi mulai E. coli, Salmonella, kemudian ada Clostridium, kemudian ada Yersinia, ada Klebsiella, itu tumbuhnya di sini. Ya, kita menyebutnya sebagai temperatur danger zone. Nah, yang perlu diingat adalah kita pastikan bahwa kita maksimalkan gitu ya makanan ya. Makanan itu tidak sampai 2 jam atau setelah 2 jam matang itu harus kita sajikan. Ya, 2 jam setelah matang kita sajikan. Nah, setelah 4 jam maka makanan itu harus kita throw it out atau harus kita musnahkan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ini ada under 2 hours ya, oke, to use or refrigerate. Jadi begitu makanan hangat, jadi kan kita panaskan makanan ya, panas gitu ya. Kemudian supaya cepat dingin kita melakukan blasting system, kita dinginkan secara cepat atau kita bagi menjadi beberapa wadah yang kecil ya. Nah, kemudian langsung kita simpan di refrigerator ya. Namun setelah 2 jam sampai 4 jam maka tidak boleh di refrigerator. Nah, kenapa demikian? Karena kemungkinan setelah 2 jam itu akan muncul bakteri gitu loh. Nah, kalau kita simpan di dalam refrigerator maka dia akan bisa menghasilkan spora ya. Nah, spora ini yang bahaya gitu ya. Ada beberapa bakteri yang masih bisa hidup pada suhu dingin. Contohnya adalah Listeria monocytogenes. Dia bisa hidup pada suhu yang rendah. Akibatnya apa? Akibatnya meskipun kita simpan di dalam refrigerator, dia bisa melakukan proliferasi meskipun sangat lambat. Nah, jadi tidak boleh kita refrigerator. Terus gimana, Bu? Ya udah dimakan aja gitu, disikat aja gitu ya. Kalau perlu dipanasin lagi aja gitu ya. Kita lakukan reheating ulang, tapi tidak di refrigerator ya. Nah, lebih dari 4 jam diapakan? Throw it out. Kenapa? Bakterinya sudah banyak di situ. Ya, jadi jangan kita konsumsi gitu loh. Nah, namun yang menjadi keistimewaan seorang mahasiswa itu adalah lambungnya kuat gitu loh. Meskipun mengkonsumsi makanan yang sudah lebih dari 4 jam tuh masih tahan, masih sehat gitu ya.
Nah, namun hati-hati, mungkin sekarang kita sehat, tapi nanti di kemudian hari akan terjadi kemunduran dari fungsi organ pencernaan kita karena terlalu sering mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Nah, ini yang perlu kita resumenya ya. Jadi foodborne illness itu paling banyak disebabkan oleh bakteri biologi ya, khususnya bakteri. Nah, sehingga menyebabkan foodborne infeksi dan foodborne intoksikasi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bahaya biologi ini tidak bisa zero risk. Yang bisa kita lakukan adalah acceptable level atau dalam batas yang aman. Dengan kita memperhatikan, kendalikan faktornya, sumber makanannya dari mana gitu ya, bagaimana karakteristik makanannya, sehingga ini karakteristiknya gitu ya, sehingga makanan yang kita konsumsi itu tidak menyebabkan sakit ya. Jadi ini saling terkolerasi, terhubung antara faktor dengan suhu sehingga makanan yang kita konsumsi masih tetap aman. Nah, inilah nanti sedikit pengantar ya terkait dengan food safety ya. Pengantarnya semoga nanti dapat dipelajari. Silahkan teman-teman menanyakan apabila ada pertanyaan di forum diskusi yang akan kita buka di hari Selasa, tanggal 22 September 2020. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup untuk slide yang pertama ini, nanti kita akan lanjut di slide kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.